Hujan gede di sini. Kebetulan Bapak lagi di kampus. Ini praktek. Ini nggak praktik jadinya, cuma hanya penjelasan. Karena tadi Pak Ujang mengatakan segala sesuatunya juga harus ikuti SOP-nya atau prosedurnya. Di mana prosedur yang untuk melaksanakan pembuatan jaringan tulangan pondasi telapak ini, ya harus disesuaikan dengan ini yang tadi. Yang oke, kalau yang lain-lainnya nggak usah ditanyakan ya, apa ya yang perlu diperlukan. Yang penting hari ini di akhir mata kuliah ini kalian harus bisa menghitung kebutuhan tulangan, ya. Kalau memotong kemudian menyerah jaringan itu harus langsung luring, harus praktik. Itu mungkin dalam bentuk laporan nantinya. Paling tidak untuk saat ini bisa menghitung kebutuhan tulangan untuk jaringan tulangan pondasi telapak ini. Oke, alatnya nggak usah Bapak sebutkan ya. Udah tahu nggak? Masih ingat? Halo? Halo? Masih, Pak. Ingat, Masih Pak. ingat ya? Ini yang peralatan ini cuma segini aja yang dicantumkannya. Mungkin ada berapa yang harus disiapkan juga. Karena mengukur itu harus menggunakan rollmeter dan harus ditandai oleh kapur ataupun pensil dan seterusnya. Ini peralatan seperti ini. Berikutnya, bahan yang kita gunakan itu adalah baja tulangan dengan diameter 8, 10, dan 12. Ini yang akan kita pasang pada pekerjaan pondasi telapak. Kemudian alat pengikatnya kita menggunakan kawat benrat yang diameter 1 mili. Oh, ini kapurnya masuk di sini. Oke, keselamatan kerja, Bapak kira ini udah tahu, sesuaikan aja dengan kondisi lapangan. Kalau kalian bekerja di lapangan untuk mengerjakan sesuatu jaringan, baik itu jaringan pondasi ataupun jaringan tulangan lainnya. Kemudian ini langkah kerja. Nah, ini yang harus menghitung. Tapi sebelum menghitung kebutuhan tulangan di sini, harus memilah-milah dulu bentuk tulangan berdasarkan jaringan tulangan tersebut. Ya. Contoh kita langsung aja ke gambar. Ini paham nih maksud gambar ini? Yang ini yang besar, 800 kali 800, itu adalah ukuran telapak jadinya. Telapaknya ukuran 80 cm kali 80 cm. Ya. Kemudian di sini ada kolomnya atau steknya pedestal untuk dibuat kolom ke atas dengan ukuran kolomnya 150 kali 350. 250 kali 350. Ukuran jadinya. Karena tulangan itu di dalam kolom, maka harus ada selimut beton yang ada pada kolom tersebut. Di mana selimut beton yang digunakan di sini berjarak 5 cm atau 50 mili. Sehingga jarak tulangan paling luar pada konstruksi kolom apa ini? Sengkang, Pak. Sengkang. Ya, maka yang kita pakai ukuran selimut itu terhadap sengkangnya. Jadi ukuran sengkang yang kita gunakan itu adalah ukuran 150 kali 250. Pak, sampai situ paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Kita pilah-pilah. Di sini ada berapa bentuk, berapa jenis tulangan? Diurut. Dari tulangan stek ini nih, yang paling besar boleh. Yang diameter 12. Satu bentuknya. Ya. Yang kedua, bentuk untuk sengkang dengan diameter 8. 2. Yang ketiga, itu adalah bentuk untuk pondasi telapak dengan ukuran bagian luar yaitu
tingginya 170 mili atau 17 cm. Kemudian bagian dalamnya yang ini, yang hitam-hitam ini, itu tingginya luar keluar itu 150 mili atau 15 cm dengan diameter yang sama dengan yang 170. Panjangnya untuk yang tinggi 150 dan untuk yang tinggi 170 itu sama, ya. Panjangnya 720. Nah, kalau dilihat di sini dengan 720, tebal selimutnya berapa? 40, Pak. 40, Pak. 40, ya. Sedangkan untuk beton kolomnya itu adalah 50. Oke, sudah kebayang semua gambarnya ini masing-masing? Insya Allah, Pak. Allah. Ini ada rinciannya enggak ya gambarnya? Saya nggak bisa gambar di sini. Oke, dari gambar ini Anda bisa menghitung kan sengkang. Sengkang di sini. Sengkang dulu ya, satu persatu. Ya, caranya sudah dicoba pada job 1 ya. Halo? Iya, Pak. Udah dicoba pada job 1 belum? Udah belum? Semuanya udah nyoba belum? Untuk ngitung sengkang. Kalau sengkang di job 1 itu kan bujur sakar sama ukuran 8x8. Tapi di sini menggunakan ukuran yang berbeda. Tingginya di sini 250, kemudian lebarnya 150. Kesulitannya apa di sini? Ngegedein ini gimana, Po? Ada kesulitan nggak? Lagi hijau. Gimana? Ada kesulitan nggak untuk hitung sengkang? Kebutuhan sengkang panjangnya berapa? Caranya? Halo? Ada respon? Halo? Halo? Udah kemana ya? Fitra masih standby? Masih, Pak. Irsad? Irsad? Iya, hadir, Pak. Tadi Bapak dengar nggak? Dengar nggak? Ada kesulitan nggak untuk menghitung kebutuhan panjang sengkang? Kalau izin jawab, Pak. Oke. Kalau dari saya masih kurang memahaminya, Pak. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Oke. Bagi yang kurang paham atau memahami, sengkang tentunya semuanya harus ditentukan dulu diameter pennya. Diameter pennya untuk sengkang itu kita ambil 2 cm. Asumsikan 2 cm ya. Kalau 2 cm di sini kalau 2 cm di sini berarti kita ukur dulu
panjang lurusnya. Belok sih. Nah ini ya Bapak nggak bisa gambar. Nah, supaya lurus pakai yang mana? Nah, ini kita ambil yang lurusnya dulu. Satu, mau dipakai kita simbol X1 silahkan. Ini X1 misalkan. Ya. Kemudian ini X2. Ya. Kemudian ini panjang kait. X3. Kemudian busur ini nih X4. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan di situ tuh ada pembengkokan yang busur 90 derajat sama yang kaitnya kan 135. Iya. Nah, di situ teh panjang busurnya sama aja atau gimana, Pak? Panjang busurnya. Nah, kita untuk mempermudah tidak usah dihitung setiap bengkokan. Tapi berapa derajat atau berapa lingkaran total busur yang dibuat pada sengkang ini. Kalau 4 kali 90 itu berapa lingkaran? Satu, Pak. Satu lingkaran. Pak. Untuk menghitung kelilingnya apa? 2 PR. Pi kali D, Pak. Pi kali D, Pak. Oke, 2 PR atau pi D. Nah, sekarang ini ada berapa? Ada berapa? Ada Berapa lingkaran? di Kalau ingin rinci, kalian coba sudutnya ada berapa derajat total? $360, Pak. Oh, yang benar. Benar itu. Kayak yang 90 ada berapa belokan, ada berapa busur? Ada 3. Ada 3, Pak. 3. Ada 3, Pak. Oke, kalau 3 ada berapa lingkaran? 3/4 lingkaran. 3/4. Itu udah sebenarnya nggak usah ditanya yang gitu ya. So, terus yang itu? Yang 135 ada 2. Ada 2. Berapa lingkaran? 3/4. 3/4.
Artinya untuk sengkang ada berapa lingkaran? Totalnya? 1,5 lingkaran, Pak. 1,5 lingkaran. Untuk Setengah lingkaran, Pak. Sekarang untuk mencari busur ini totalnya berarti 1,5 kali pi kali d. D. Itu untuk X4. Paham nggak? Paham, Pak. X1 berapa X1? X1 sama dengan berapa di sini? Nanti yang lain hitung sendiri. 250 minus diameter. X1 sama dengan 250. Satuannya mili ya. 50 dikurangi 2 dB gitu kan? Iya. Diameter bar dikurangi diameter pen. Sampai sini dulu paham nggak? Paham, Pak. Tuh, yang lain udah? Iya, paham, Pak. Pak. Sekarang X2. X2 150 dikurangi 2 dB 2 sama kan? dB Iya, Pak. Dikurangi dpen. dpen. Nah, artinya bedanya apa di sini? Cuma sedikit bedanya kan? Nah, yang sama ini sorry. Ini sama dpen. Ini dpen. Ini 2 dB. Ini 2 dB. Artinya yang beda hanya panjang ini. X3. X3 berapa? 2 kali 2 kali 6 diameter atau kali 7,5, Pak. berapa dB ini? X3 ini? 6 dB. Nah, udah. Terus tadi X berapa ini? X4. X4 di sini ingat sama dengan panjang busur total, bukan 1 per 1. Yang tadi sudah sepakat bahwa busur yang dibuat oleh bengkokan pada pekerjaan sengkang itu totalnya 1,5 lingkaran. Ya, yang ini 3 kali 1/4 ditambah 2 kali 3/8. 135 derajat kali 2 kan, ditambah 90 kali 3. Jadi X4 itu adalah 1,5 kali 2 ya kan? Kali R. Nah. Sampai sini paham? Paham nggak sampai sini? Kalau Belum 2R-nya itu dari mana, Pak? Rumus lingkaran apa? Kalau nggak pakai pi, Pak. Oh ya, Iya, pi-nya Pak. belum. Nah, 1,5 iya, Pak. belum kan? Sorry. Pi-nya udah simbol nggak di sini? Biasa kan? Oke, sampai sini. Biar bisa dilanjut nanti. Pelan-pelan aja, yang penting paham. Cepat-cepat kalau nggak paham percuma.
Oke, sampai sini paham semua? Soalnya Bapak nggak buat gambar seperti Pak Ujang pada job 1. Tapi itu sudah aplikasi sekarang ya, sudah bisa. Oke, D-nya berapa nih R-nya? R-nya berapa? R Berdasarkan ini kasih catatan ya. Kasih Pen ya, catatan. Pak. Kasih catatan di sini. D pen itu sama dengan 20 mili. R-nya berapa? Hmm? 20 tambah 2 dB bagi 2, bukan Pak? Iya. Jadi berapa? Kalau di sini dipakai nominal, pakai angka? Jadi 18. 18 ya. 18 mili. Tinggal dikalikan. Ini kan dapat hasilnya nih. Tinggal ngalikan, ini kalikan. R-nya ganti dengan 18 mili. Kemudian ini D-nya ganti dengan 8. D-nya dengan 8 ganti. DP-nya ganti dengan 20. Bisa dihitung? Bisa dihitung? Bisa, Pak. Oke, sekarang L totalnya berapa sih? 2x1, ya kan? Tambah 2x2, ya enggak? Ini Ya, bisa. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini hilang ya, kenapa jadi hilang itu? Tapi ini udah paham ya. Pokoknya sekarang tolong dihitung panjangnya berapa nanti ya, pakai kalkulator. L total sama dengan 2x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 ditambah